Edukasi, selamat datang di program acara pendidikan bareng aku Femina dan aku Bunga yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan nih. Nah, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Apalagi kalau udah ngomongin soal dunia pendidikan yang gak pernah ada habisnya buat dibahas. Ya, betul banget nih. Dunia pendidikan tuh selalu punya cerita yang menarik. Mulai dari yang serius sampai yang menginspirasi. Sampai yang kadang bikin kita senyum-senyum sendiri. Nah, makanya di program Suara Pendidikan kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang super duper penting, tapi seringkali dianggap remeh. Betul banget, kita akan bahas tentang pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang kita udah bareng nih sama narasumber kita yang mempunyai pengalaman di bidang pendidikan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Namanya siapa, Kak? Oke, sebelumnya terima kasih ya atas undangannya pada hari ini. Kak Penina dan Kak Bunga. Perkenalkan, aku Ratna Rahayu Mariam. Betul, aku punya pengalaman di bidang pendidikan menjadi seorang pengajar guru PAUD. Tuh. Nah, sekarang kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Kak? Oke, untuk sekarang kesibukan aku fokus kuliah ya. Oke, berarti sekarang untuk sekarang hanya fokus kuliah ya, Kak? Iya, Nah, tadi kan Kakak mention pernah punya pengalaman di bidang pendidikan nih. Sejak kapan sih Kakak mulai terjun ke dunia pendidikan khususnya mengajar? aku udah mulai ngajar itu sejak tahun 2021 ya. Dan untuk sekarang sudah berhenti karena aku fokus kuliah. Jadi Kakak dulu mulai ngajar tuh dari mulai sekolah atau bagaimana? Oke, untuk 2021 itu aku masih sekolah, dan berhenti ketika aku udah mulai masuk kuliah Jadi aku sempat ada gap year dulu tuh. Jadi di situ dari masa sekolah sampai tahap gap year itu aku ngajar. Jadi ngisi waktu kosongnya dengan ngajar ya? Kan tadi Kakak dari lulus SMA langsung ngajar nih. Ada nggak sih culture shock saat mengajar? Apalagi Kakak kan baru pertama kali banget nih terjun di dunia pendidikan gitu. Oke, untuk culture shock sendiri itu ada ya, soalnya baru banget nih. Walaupun aku suka anak-anak, tapi culture shock buat ngajar itu pasti ada. Seperti kayak kalau sesama teman kayak ngobrol santai dan bahasanya kayak lebih formal pasti paham ya, tapi untuk anak-anak itu enggak. Jadi bahasanya itu lebih di standar bawah lah ya, Jadi ngomong-ngomong karena kayak tujuannya kenapa sih memutuskan buat untuk terjun di dunia pendidikan? Oke, untuk kenapa alasannya berarti ya? Iya, kenapa memutuskannya? Karena, yang tadi aku bilang aku tertarik sama anak-anak dan juga, dari keluarga aku sendiri itu kan ngelola pendidikan ya. Jadi aku, mencoba untuk bisa langsung gitu terjun karena tertarik juga. Oke, baik. Jadi karena dari support orang tua juga dan Kakaknya juga suka anak-anak ya? Oke, karena ini Kakak ngajar PAUD yang melibatkan anak-anak, gimana cara Kakak ngebonding sama anak-anak? Karena pasti setiap anak-anak karakternya beda-beda ya, Kak? Iya betul banget. Karakter anak beda-beda dan gimana aku cara bondingnya itu yang pertama ya pasti, harus sabar dan juga ya observasi. Observasi itu penting ya, karena kan dari anak-anak yang tadi sendiri itu kan beda-beda. Kalau dari aku sendiri itu aku biasanya pendekatannya itu mulai kayak jadi teman, pendengar yang baik gitu. Jadi diikutin apa sih mau anaknya itu gitu. Jadi bisa fasih dan harus benar-benar dideketin juga ya, Kak? Karena kan setiap anak karena karakternya beda-beda ya? Iya betul. Dan juga gimana sih Kak cara cari tahu nih metode apa sih yang paling efektif untuk, biar mengajar ke anak-anaknya tuh bisa kan kalau anak-anak tuh masih suka main-main ya, gimana sih cara metode yang efektifnya? Oke, kalau untuk yang efektif dari pengalaman aku sendiri itu belajar sambil bermain ya. Karena anak-anak itu kan masih yang sukanya main apalagi gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak eksperimen kayak semisalkan apa ya? Nyanyi, terus pokoknya gerak tubuh, pokoknya libatin anak terus, jangan sampai kayak anak cuman dengerin kita cerita, tapi anak masuk ke dalam cerita kita ini. Berarti lebih ke kegiatan-kegiatan ya, Kak? Oke, terus dalam mengajar ada nggak sih tantangan-tantangan yang Kak Ratna sendiri hadapi? Oke, untuk tantangan itu, ke ada ya beberapa kayak semisalkan,
dari diri aku sendiri buat ngelatih emosi aku, kontrol emosi aku. Kan anak-anak banyak yang hiperaktif gitu ya, susah diatur, nggak nurut sama instruksi kita. Nah itu gimana caranya, kita mencari cara untuk, anak-anak, bisa fokus sama kita. Berarti harus pinter-pinter, olah emosi juga ya? Iya. Nah, selain tantangan nih, Kak, ada nggak sih momen-momen lucu pada saat Kakak mengajar bareng anak-anak? Oke, momen-momen itu banyak ya setiap hari pas masa sekolah itu, kayak semisalkan kita lagi cerita, terus anak-anak tiba-tiba yang nyeletuk, "Kak, aku mau ini, Kak, aku mau itu." Sebenarnya, greget, tapi ya gimana ya, lucu juga. Bener sih, senap iya iya, lucu gitu. Banyak, apa ya, kegiatan-kegiatan, banyak tindakannya lucu-lucu gitu loh yang biasa anak-anak keluarin yang impulsif tuh. Nah, untuk kedepannya nih, Kakak bakalan terjun lagi di dunia pendidikan atau pengen coba experience-experience baru di bidang lain? Oke, untuk kedepannya karena kebetulan aku di jurusan psikologi, aku tetap fokusnya pada anak-anak, tetapi bukan di pengajar, tapi lebih ke jadi psikolog anak, sponsoring gitu. Jadi tetap 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 fokusnya ke anak-anak tetap ya. Nah, terakhir nih, Kak, ada nggak sih pesan-pesan buat yang nonton, untuk misal ketika mau terjun ke dunia pendidikan? Oke. Pesannya itu, karena masa PAUD, masa anak-anak itu masa-masa emas ya, di mana anak-anak itu belajar percaya diri, emosionalnya. Jadi di PAUD itu bukan kayak sekedar bermain, tapi belajar juga. Jadi kita harus tetap mendukung, anak-anak di masa-masa emas tuh. Wah, seru banget ya sharing hari ini bareng Kak Ratna. Nih buat teman-teman yang mau terjun di dunia pendidikan, pokoknya intinya terus dukung apapun yang anak mau ya, Kang. Terus pinter-pinter juga kelola emosi, harus sabar-sabar, karena kan kita ngadepinnya anak-anak yang dunianya pasti maunya main-main aja ya, gitu. Bener banget. Nah, terima kasih nih untuk Kak Ratna karena telah meluangkan waktunya dan terima kasih juga untuk para penonton yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang mau sharing tentang bidang pendidikan bisa komen-komen di bawah ya. Jangan lupa terus ikutin episode-episode berikutnya di program acara Suara Pendidikan bareng aku Venina. Dan aku Bunga. See See you you guys! guys.